Ambilkan juga Quran. Ya. Karena pada jemaah sekalian kita itu dianjurkan mempelajari tajwid pada jemaah sekalian. Supaya kita bisa membaca Quran secara tajwid, secara baik. Maka orang-orang yang membaca Quran secara baik itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada jemaah sekalian. Dengan firman-Nya yang mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba", orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab suci, yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Ulaika yu'minuna bihi, kalau saya, bapak-bapak dan ibu-ibu berusaha membaca Quran dengan bacaan yang benar, Allah mengatakan itu orang yang beriman. Nah, maka para jemaah sekalian, jangan kita bosan-bosan mengadakan upaya peningkatan kemampuan kita di dalam mempelajari Quran, apakah membacanya secara baik, apakah menterjemahkannya, dan seterusnya. Para jemaah sekalian, marilah kita melihat surat An-Nas yang merupakan surat yang terakhir daripada Al-Quran ini para jemaah sekalian. Ya. Jadi di sini di antara hukum tajwid yang perlu kita perhatikan pada jemaah sekalian ialah nun yang bertasdid. Nareko masadui nunge nun angka sadunna. Bagaimana hukumnya itu para jemaah sekalian? Setiap kita mendapati dalam Quran nun yang bertasdid, hendaknya dibaca dengan dengung. Macennoi. Dibaca dengan dengung para jemaah sekalian. Yang kedua, di dalam huruf-huruf Al-Quran ini ada yang disebut huruf tebal. Di antara huruf tebal itu seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Karena ada juga ka yang tipis. Kul. Kalau kul itu tipis. Tapi kalau qul itu tebal. Jadi ini salah satu yaitu hukum tajwid. Hendaknya dibedakan kalau ada huruf yang tebal, kul, dan ada yang tipis seperti kul. Dan memang para jemaah sekalian artinya berbeda. Kalau kul katakanlah. Tapi kalau tipis, kul makanlah Pak. Kul makanlah. Jadi begitu para jemaah sekalian. Oleh karena itu saya mengajak jemaah, mari kita dengar baik-baik dan diikuti bacaan surat An-Nas ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat pahala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Ya, sadaqallahul adzim. Para jemaah sekalian, mari kita dengarkan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah. Katakanlah wahai Muhammad. Karena Nabi Muhammad mendapat wahyu untuk disampaikan kepada manusia, kepada sahabatnya. Maka Allah mengatakan, qul, katakan Muhammad. A'udzu, aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. Yang menunjukkan kata aku di situ pada jemaah sekalian, hamzahnya itu a'udzu. Biasa kita mendengar na'udzu. Kalau dimulai dengan nun berarti kami. Na'udzu, kami berlindung. Tapi kalau a'udzu, aku berlindung. Ya. Kita itu berlindung kepada siapa? Bi Rabbin nas, kepada Tuhan manusia. Kepada Tuhan pencipta dan pengatur manusia. Malikin nas, raja manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan sembahan manusia. Yaitu Allah yang disembah oleh manusia. Jadi para jemaah sekalian, ini Malikin nas. Ini biasa kita baca dalam surat Al-Fatihah. Boleh kita baca Malikin nas. Kalau Malikin nas yang yang memiliki pemilik Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Ada dalam Fatihah, Pak. Maliki, yang memiliki Yaumiddin, hari pembalasan. Tapi boleh juga Pak dibaca Maliki Yaumiddin. Boleh juga, karena ini berarti yang merajai hari pembalasan. Jadi dua-duanya benar para jemaah sekalian. Tapi yang banyak dibaca kita di Indonesia ini adalah panjangkan. Jadi kita panjangkan saja. Maliki Yaumiddin. Tapi tidak disalahkan kalau orang membaca Maliki Yaumiddin. Karena ada contohnya di sini. Yaitu Maliki artinya raja. Ilahi, Tuhan sembahan manusia. Tuhan sembahan manusia. Terhadap apa kita ini berlindung kepada Allah? Sampai 3 kali kita menyebut Allah. Dialah Tuhan manusia. Dialah raja manusia. Dialah sembahan manusia. Kita berlindung dari apa, Pak? Min syarri, dari kejahatan. Atau dari bahaya. Al-waswasi, penggoda. Ialah setan penggoda. Al-khannas, yang selalu menunggu kesempatan. Jadi para jemaah sekalian, ada ulama mengatakan, coba kita perhatikan Pak. Bandingkan Qul a'udzu birabbin nas dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau Qul a'udzu birabbil falaq cuma 1 kali disebut nama Allah Pak. Lalu disebut kita berlindung kepada siapa? Dari siapa terhadap Allah? Umpamanya dikatakan Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Allah pengatur subuh. Langsung dikatakan dari bahaya makhluk yang dia ciptakan. Dari bahaya malam apabila gelap. Kenapa di sini para jemaah sekalian 3 kali disebut Allah? Ya, ini menurut penjelasan para ulama, karena di dalam Qul a'udzu birabbin nas ini kita itu berlindung dari musuh yang paling berbahaya, Pak. Tidak ada di atasnya bahayanya. Kalau umpamanya bahaya makhluk biasa-biasa aja itu para jemaah sekalian. Bahaya malam biasa aja. Tapi kalau bahaya setan, Pak, kalau setan yang sudah menggoda kita, istilahnya itu pada selamat. Kita ini tidak tertolong lagi para jemaah sekalian. Karena setan itu
berusaha menguasai kita punya hati supaya jangan ingat kepada Allah, tapi ingat kepada dunia saja. Dan setan itu berusaha jangan kita itu menjalani siratal mustaqim, tapi melencenglah dari siratal mustaqim. Siratal mustaqim membawa kita ke surga. Jadi kalau kita melenceng dari siratal mustaqim ke neraka pasti para jemaah sekalian. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu berusaha mengajak orang supaya masuk dalam neraka. Karena dia sudah pasti masuk neraka. Dia mau panggil teman, mengajak manusia supaya sama-sama masuk ke neraka. Maka inilah para jemaah sekalian, sampai 3 kali disebut namanya Allah untuk berlindung dari setan, karena bahayanya itu setan para jemaah sekalian. Maka para jemaah sekalian, salah satu bentuk godaan setan itu adalah suka masukkan was-was, Pak. Was-was dalam hati. Sembayang, jangan dulu sembayang. Nanti kalau tua baru kita sembayang, kalau muda jangan dulu. Ya. Wah, masih panjang waktu. Akhirnya terlupa sembayangnya para jemaah sekalian. Sembahyang lagi, banyak sekali was-was dalam hati. Akhirnya sembahyangnya itu tidak ingat Allah. Macam-macam yang dia ingat. Kalau larangan Allah, jadi para jemaah sekalian, di dalam beberapa ayat diterangkan bagaimana caranya setan itu menggoda kita para jemaah sekalian. Yang pertama, ialah menghiasi apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah, Pak, itu dihiasi oleh setan supaya manusia tertarik melakukannya para jemaah sekalian. Ini minta maaf saja umpamanya busana. Busana yang diperintahkan dalam agama kita adalah busana muslimah. Ialah busana yang kainnya tebal, tidak ketat, dan tidak menampakkan bentuk badan para jemaah sekalian. Tidak tipis. Ya. Ya, tapi setan mengajak, coba lihat ini, kalau kau pakai ini dari luar negeri ini. Kalau kau pakai kau jadi tambah cantik. Nah, begitu para jemaah sekalian. Yang menampakkan aurat. Ya. Para jemaah sekalian, kadang-kadang seorang suami sudah ada istrinya. Tapi kenapa yang cantik dia lihat wanita lain? Nah, ada istrinya di rumah. Ini karena apa para jemaah? Itu godaan setan itu. Jadi setan itu menghiasi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya para jemaah sekalian, kalau perintah Allah, setan di situ berusaha menghalangi kita. Di dalam salah satu ayat disebutkan bagaimana pernyataan setan yang mengatakan, Rabbi fabima aghwaytani. Tuhanku, karena saya ini kamu sudah sesatkan, kamu sudah tentukan celaka, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Semua jalanmu yang lurus saya akan duduk di situ menghadang manusia. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Kemudian saya akan datang dari hadapan mereka, dari belakang mereka. Wa an aimanihim wa an sama'ilihim. Saya akan datang dari kanan dan kirinya menghalangi dia melakukan perintahmu. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan mendapat kebanyakan manusia ini bersyukur para jemaah sekalian. Kadang-kadang setan mempertakut kita para jemaah sekalian. Jangan pergi jemaah subuh nanti ada ini. Ya macam-macam. Maka ini perlu kita waspadai. Ya. Para jemaah sekalian yang selanjutnya di sini disebutkan sifat setan itu adalah al-khannas, selalu menunggu kesempatan para jemaah sekalian. Apa penjelasan para ulama yang disebut menunggu kesempatan? Setan itu para jemaah sekalian selalu menunggu kesempatan kapan kita ini lupa kepada Allah. Jadi kalau manusia itu lupa kepada Allah, disitulah kesempatannya masuk. Ya seperti para jemaah sekalian, kadang-kadang ada orang kesurupan itu kalau tertawa terbahak-bahak. Tertawa terbahak ya seperti lupa, akhirnya kadang-kadang setan masuk di situ para jemaah sekalian. Ya. Jadi para jemaah sekalian, setan ini menunggu kesempatan. Kapan kita lupa kepada Allah, dia akan menggoda kita. Itulah hikmahnya para jemaah sekalian, kita ini dianjurkan selalu
Jangan lupa kepada Allah para jemaah sekalian. Di dalam salah satu ayat dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dengan banyak berzikir pada jemaah sekalian, maka setan tidak ada kesempatannya untuk menggoda kita para jemaah sekalian. Ya. Nabi di dalam hadis para jemaah sekalian dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah dalam segala keadaannya. Seakan-akan Nabi itu Pak tidak pernah lepas berzikir. Nabi bangun tidur berzikir. Mau masuk kamar kecil berzikir. Keluar dari kamar kecil berzikir. Keluar dari rumah berzikir. Berjalan ke masjid berzikir. Masuk di masjid berzikir. Di masjid ya zikir, sembahyang, berdoa, berzikir, baca Quran. Keluar dari masjid berzikir lagi para jemaah sekalian. Masuk ke dalam rumah berzikir. Mau makan berzikir. Selesai makan berzikir. Mau tidur berzikir Pak. Begitu dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada kesempatannya iblis untuk menggoda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malahan para jemaah sekalian dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu para jemaah sekalian, setan yang menyertai dia dan selalu mau menggoda dia, terpaksa setan itu Pak masuk Islam. Karena kekuatan iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setannya Nabi itu menyuruh beliau kepada kebaikan, tidak menyuruh kepada kesalahan. Nah, ini kekuatannya. Oleh karena itu para jemaah sekalian, ada ulama mengatakan bahwa di sini dikatakan alladzi waswisu fi sudurin nas, yang menggoda di dalam dada manusia. Apa yang ada dalam dada kita ini para jemaah sekalian? Yang ada di dalam dada kita ini adalah hati. Maka disitulah setan berusaha para jemaah sekalian. Bagaimana menguasai hati kita ini? Maka ada ulama yang mengatakan bahwa hati kita ini para jemaah sekalian sama perumpamaannya dengan rumah di dunia ini. Rumah dengan pencuri. Ada rumah yang sudah menjadi sarangnya pencuri Pak. Tempatnya pencuri. Ialah rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya. Terbuka, bebas apa. Di situ pencuri bisa tinggal di situ para jemaah sekalian. Karena tidak ada penghuninya. Ada juga rumah para jemaah sekalian yang selalu diintai oleh pencuri. Kalau tuan rumahnya lupa tutup pintunya, maka kalau pagi habis barang-barangnya. Tapi kalau terkunci dengan baik, maka pencuri tidak bisa masuk. Tapi ada juga rumah para jemaah sekalian, pencuri takut lewat di rumah itu. Iya Pak, ada rumah takut pencuri. Kira-kira rumahnya siapa nak yang takut pencuri lewat di... Ya rumahnya polisi cocok ini. Rumahnya Kapolda, Kapolrestabes takut pencuri di situ para jemaah sekalian. Beginilah kita punya ini Pak, hati ini manusia ini. Ada rumah yang memang sudah tempatnya setan di situ para jemaah sekalian. Karena dia sudah lupa sama sekali kepada Allah. Sehingga dikatakan istahwadha alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallah. Syaitan sudah menguasai mereka sehingga mereka itu lupa kepada Allah. Tidak ada lagi ingatannya kepada Allah. Pikirannya dosa saja. Ya, minum, berjudi, berzina, pergi mencuri, pergi merampok, itu saja dalam pikirannya. Maka ini sudah syaitan yang ada dalam. Para jemaah kalau seperti kita ini, inilah rumah biasa. Kapan kita selalu waspada, banyak berdoa, banyak berzikir, selalu ke masjid, selalu berteman dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah para jemaah sekalian, kita itu terjaga. Tapi kapan kita lalai, lupa kepada Allah, lalu berteman dengan teman-teman yang salah, lama-lama kita terpengaruh melakukan kesalahan. Maka para jemaah sekalian,
rumah yang tidak didatangi oleh pencuri, malahan takut pencuri lewat di situ, adalah rumahnya seperti pejabat-pejabat yang ada penjaganya para jemaah sekalian. Itulah hatinya para nabi-nabi, hatinya para wali-wali, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam para jemaah sekalian, yang hatinya itu dipenuhi dengan zikir dan diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, di sini dikatakan minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi para jemaah sekalian, jangan kita salah sangka, jangan kita sangka yang menggoda itu hanya jin yang tidak kelihatan. Tidak jarang Pak, ada manusia yang lebih jahat daripada jin para jemaah sekalian. Kenapa? Karena dia langsung bicara dengan kita. Bicaranya, Masya Allah, pintar sekali bicara. Ternyata penipu para jemaah sekalian. Sepertinya orang dihipnotis dengan kata-katanya yang lemah lembut. Ternyata dia itu adalah artinya mengajak kepada keburukan. Jadi ada nasihat para ulama Pak mengatakan begini. Kalau kebetulan di dalam pikiran kita ini tiba-tiba terlintas satu lintasan pikiran, saya mau umpamanya ini Pak, ke Jalan Nusantara, cepat-cepat kasih hilang cepat itu. Ya, langsung astagfirullah. Hilang itu. Jangan dibiarkan lama itu lintasan pikiran. Karena kalau dibiarkan lama tinggal di sini, bisa-bisa menjadi buah pikiran. Jalan Nusantara, naik apa ke sana? Itu dipikir-pikir terus. Kalau sudah menjadi buah pikiran, kalau bisa hilangkan. Kalau tidak, bisa-bisa menjadi keinginan Pak. Ingin betul nih. Kalau keinginan, cepat buang. Karena kalau tidak, keinginan ini menjadi tekad. Tekad yang bulat. Melotongan nih. Kalau betul sudah mau, kalau bisa dihilangkan itu. Karena kalau tidak, menjadi perbuatan. Ini tekad akhirnya menjadi perbuatan. Tapi kalau sudah perbuatan para jemaah sekalian, cepat tinggalkan. Tidak jadi masalah. Tetapi karena dibiarkan, akhirnya menjadi perbuatan. Dan perbuatan ini dibiarkan lagi, para jemaah sekalian akhirnya menjadi kebiasaan. Maka kalau sudah kebiasaan para jemaah sekalian, sangat sukar untuk diperbaiki. Jadi para jemaah sekalian juga yang perlu menjadi pelajaran kepada kita di sini, para jemaah sekalian, menurut dalam kisahnya, sebenarnya setan itu para jemaah sekalian awalnya adalah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Itu setan itu awalnya rajin beribadah kepada Allah. Sehingga dia itu diperkenankan berada di langit bersama dengan para malaikat, para jemaah sekalian. Iya. Awalnya itu taat beribadah. Tetapi para jemaah sekalian, di waktu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam," sujudlah kamu semua kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka sujudlah mereka semuanya. Illa iblisa, kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan dan dia menyombongkan diri. Ini para jemaah sekalian, dia enggan dan menyombongkan diri. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Kenapa kamu itu tidak sujud? Yang saya perintah kamu. Seharusnya pada dia astagfirullah, tobat kapuang. Saya ini minta maaf sudah salah. Tapi tidak para jemaah sekalian. Malahan dia katakan ana khairun minhu. Bagaimana saya bisa sujud? Saya lebih mulia dari Adam itu. Halaktani min narin wa halaktahu min tin. Engkau menciptakan saya dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Menurut dia api itu lebih mulia daripada tanah. Malahan para jemaah sekalian, ini iblis
Seharusnya dia bertaubat dan menyadari dirinya. Malahan dia katakan, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berilah saya kesempatan sampai hari kiamat. Saya akan goda ini sebentar ini. Jadi ini para jemaah sekalian, ini adalah sifat yang tidak boleh dimiliki oleh manusia para jemaah sekalian. Ialah sifat yang merasa dirinya lebih mulia dari yang lain, membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya. Inilah sifat yang sangat tidak disukai oleh Allah para jemaah sekalian. Kalau manusia itu menyombongkan dirinya dan memandang enteng orang lain. Maka para jemaah sekalian, kita semuanya ini, mari kita mengikuti Nabi Adam para jemaah sekalian. Nabi Adam itu tersalah karena digoda oleh iblis, memakan buah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah beliau ditegur, alam anhakuma antilkuma sajarah. Adam, bukankah saya sudah larang kamu dari pohon itu? Wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Aku sudah katakan syaitan itu musuhmu. Kenapa kau makan itu pohon? Langsung Nabi Adam, Pak, apa anunya? Diabadikan dalam Quran penyesalannya Nabi Adam lalu mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami sadar kami telah berbuat aniaya pada diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak berkenan mengampuni dan mengasihani kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami menjadi orang yang merugi. Ini yang bagus para jemaah sekalian. Malahan dalam hadis dikatakan, kullu bani adama khata'una, semua keturunan Nabi Adam itu bersalah.